Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan. Nah, pada kali ini ya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghormati orang tua bersama dengan Bapak Ibu Guru Tim BK ya, karena bisa dikatakan karakter generasi muda saat ini sudah sedikit menurun. Nah, tentunya kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan beliau. Yang pertama akan disampaikan oleh Bu Tri Sarwosri mengenai adab secara umum. Bagaimana Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini waktunya untuk saya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Putri Sarwosri akan menyampaikan bagaimana cara menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua pada dasarnya merupakan adab atau kebutuhan bagaimana kita dalam bersosialisasi. Nah, pada era sekarang ini menghormati orang tua itu banyak sekali pergeseran atau lunturnya tata cara kita dalam menghormati orang tua. Ya, karena pergeseran budaya yang pada saat ini memang dipengaruhi dengan adanya budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Ya, anak-anak, sebenarnya dalam menghormati orang tua ini adalah suatu kewajiban bagi seseorang siapa saja. Nah, dalam menghormati orang tua kita bagi menjadi orang tua kita ya, orang tua yang melahirkan kita atau ayah bunda kita, juga orang tua yang dimaksud adalah orang yang kita tuakan ya, bisa bapak ibu guru, bisa kemudian orang yang lebih tua dari kita, kakak kelas, kemudian orang lain yang memang dalam secara usia itu adalah lebih tua atau dalam kedudukan lebih tua atau lebih tinggi daripada diri kita. Nah, ini berlaku untuk siapa saja. Nah, anak-anak, kenapa kali ini kita bahas tentang menghormati orang tua? Karena pergeseran peradaban dari waktu ke waktu semakin membuat kita jauh dari rasa hormat terhadap orang tua, baik yang disebut orang tua secara langsung maupun orang tua secara status ya. Dari pergeseran peradaban ini karena ya dimudahkannya teknologi. Pada kesempatan ini teknologi kita ketahui bahwa memang membuat pengaruh terhadap kondisi kita, perilaku kita, tata cara dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam bergaul, menghormati orang tua. Karena canggih teknologi membuat suatu tata cara dalam hidup kita sehari-hari pun menjadi bergeser dan menjadikan kebiasaan yang berubah ya, berlarut
berangsur-angsur, sehingga apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan kepada orang tua atau yang kita tuakan menjadi bergeser karena demi praktisnya ada teknologi komunikasi, mudahnya jarak tempuh karena teknologi. Kemudian komunikasi yang dulu dilakukan secara langsung. Nah, sekarang komunikasi bisa dengan telepon, dengan virtual seperti aplikasi Zoom dan WhatsApp, video call dan sebagainya. Nah, pada tata cara ini berbeda jauh dengan peradaban di zaman sebelum teknologi maju. Sekarang praktisnya saja, bagaimana kita berkomunikasi, yang penting komunikasi itu selesai lancar. Adab menghormatinya sedikit banyak sudah berubah dan sudah mulai luntur. Ya, karena apa? Kita sebagai murid ya, itu juga contoh-contoh pun sudah mulai berangsur-angsur surut ya. Karena apa ya? Perubahan peradaban tadi, yang tadinya kita melakukan kemudian berubah, berkurang, kemudian menjadi hal yang biasa. Pengurangan bagaimana menghormati orang tua, tata cara sudah dimaklumi dan sebagainya. Akhirnya menjadi kebiasaan, tidak usah. Kemudian menjadi kebiasaan, itulah cara menghormati, dengan cara demikian sudahlah. Kemudian dengan berbagai kondisi mendukung, karena ketemu, kemudian saling menyapa, itu juga semakin berbeda dengan tata cara di zaman dahulu pada saat Bapak Ibu guru masih sekolah. Kemudian di masa sekarang ya, karena ya kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita maklumi, inilah membuat pergeseran cara menghormati orang tua menjadi semakin berkurang. Sudah memberikan waktu kepada saya kaitannya dengan menghormati orang tua. Pada dasarnya sudah diterangkan oleh Ibu Tri Sarwasri secara gamblang, secara luar biasa, dan di sini saya hanya menambahkan beberapa masukan atau pengertian yang mungkin bisa atau belum tersampaikan oleh Putri Sarwasri. Menghormati orang tua itu diartikan bukan kita ketemu dengan orang tua langsung hormat, tidak seperti itu. Tapi menghormati orang tua itu bisa dilaksanakan dengan cara menyapa. Nah, kita mempunyai etika sopan santun kepada orang tua. Tetapi yang mungkin saya bicarakan di sini yaitu orang tua yang ada di sekolah, mungkin sebagai wali kelas, dan orang tua yang ada di rumah sebagai orang tua kalian sendiri. Nah, ini orang tua yang mungkin berada di sekolah ataupun di rumah, itu pastinya ada beberapa. Yang pertama kaitannya dengan pribadi kalian, yang pertama, yang kedua kaitannya dengan sosial kalian, berkomunikasi dengan orang lain yang lebih tua pastinya, dan bagian untuk belajar dan mungkin kedepannya yaitu untuk karir dan masa depan kalian. Kita kupas satu-satu ya. Untuk kaitannya dengan proses belajar atau proses belajar itu pastinya pada saat Bapak Ibu guru ataupun orang tua kalian menyuruh kalian untuk belajar di rumah, intinya untuk prestasi kalian itu kalian
menghormatinya dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua demi masa depan kalian, yaitu dengan proses belajar kalian. Itu dengan proses dipandang dari segi belajar. Nah, apabila dipandang dari segi sosial, baik di rumah ataupun di sekolah, itu bagaimana cara kalian untuk menyapa atau memberi hormat kepada siapapun yang pastinya lebih tua daripada kalian. Ya, dengan misalkan ketemu di jalan, otomatis bapak ibu guru kalian itu mungkin lupa dengan kalian, otomatis kalian nanti menyapa lebih dulu. Itu tata caranya untuk menghormati secara sosial. Dan untuk pribadi itu mungkin agak sama dengan sosial tadi ya, tidak ada kaitannya, pastinya sama, itu kaitannya dengan pribadi masing-masing. Itu juga sama, menghormati kakak kelas seperti yang dikatakan sama Putri Sarwasri tadi, menghormati Pak D, Bude, orang tua kalian. Itu misalkan kalian punya kakak ya kakak kalian, orang tua ya orang tua kalian, simbah. Itu mungkin yang bisa dilakukan pada saat menyapa di rumah dan sebagainya. Dan untuk dipandang dari segi karir, itu mungkin menghormati kepada yang lebih tua itu bisa dilaksanakan pada saat mungkin suatu saat nanti kalian bekerja dalam suatu institusi dengan cara menghormati pimpinan kalian, ataupun menghormati mungkin di situ ada bapak ibu guru kalian yang kemarin mungkin kalian menjadi siswanya dan kemudian menjadi satu institusi, itu ternyata kalian dipertemukan kembali. Itulah kesempatan kalian untuk menghormati bapak ibu guru kalian yang mungkin telah memberikan bekal kepada kalian dan pastinya berguna untuk kedepannya. Ya, saya rasa itu mungkin berguna buat kalian ya, dipandang dari segi pribadi, dari segi sosial, dari segi belajar dan segi karir. Saya rasa itu Bu Rini, waktu mungkin saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Derajat sudah menyampaikan tanggapannya. Nah, saat ini kita dengarkan bagaimana tanggapan Bapak Mustafa adab terhadap orang tua. Monggo Pak Mustafa. Terima kasih Bu Rini, waktu yang disampaikan pada saya. Yang terhormat tim bimbingan konseling serta kru yang kami banggakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja mengenai adab anak terhadap orang tua. Tadi sudah disampaikan oleh Putri dan Pak Derajat secara umum, namun secara spesifik atau contohnya antara lain sebagai berikut. Ya, anak Anda sebagai peserta didik ya di rumah, Anda sebagai anak kandung orang tua, Anda harus secara umum taat dan patuh kepada orang tua apa saja yang diperintahkan selama dalam tanda petik ya ini selama tidak menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diperintahkan baik, tapi ada kelanjutannya. Nah, tidak boleh menyekutukan dengan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, ya, contoh, Anda suatu saat Anda diajak oleh orang tua Anda pergi ke kuburan atau istilahnya ke makam ya, untuk harusnya Anda sekalian disuruh untuk mendoakan ya. Bukan minta didoakan atau meminta keselamatan ya. Jadi itulah agar kita tidak terhindar dari menyekutukan Allah. Ini harusnya kita yang mendoakan apa yang ada di alam kubur tersebut, bukan kita minta didoakan selamat padahal kita masih hidup. Ini yang biasanya terjadi di masyarakat ya. Mungkin kalau Anda nanti seperti itu, tolong disampaikan orang tua, dibenarkan. Ya, wajib kita mengingatkan ini selama hal-hal itu yang baik. Kemudian yang kedua, yakni tidak boleh berkata kotor, ya, yang sopan. Ya.
Ini zaman modern kan kadang-kadang orang tua dianggap CS-nya. Ya. Kadang-kadang orang tua tidak bisa memberikan satu harapan yang sesuai permintaan anak. Ini banyak sekali di era zaman modern ini, banyak sekali hal-hal yang negatif karena orang tua tidak bisa membelikan sesuatu hal, orang tua bisa dianiaya anaknya. Ini bisa dilihat di media televisi atau di media elektronik atau surat kabar, itu banyak sekali. Setiap hari ada kejadian seperti itu. Nah, mestinya Anda sebagai peserta didik SMP Negeri 1 Sukoharjo harus berakhlak yang mulia. Mestinya kalau orang tua belum bisa mampu membelikan sesuatu pada Anda harus introspeksi. Nah, apakah orang tua ini bisa atau mampu atau memberikan satu hadiah atau membelikan Anda ini sesuai dengan kemampuannya apa tidak? Ya, uangnya ada apa tidak? Mungkin ada tapi dialihkan ke hal-hal yang lebih penting. Nah, mestinya Anda harus berpikiran yang positif. Jadi tidak harus langsung minta langsung dikasih. Nah, ini kurang baik. Harus bisa bijaksana. Nah, itu dari perkataan. Kemudian dari tingkah laku. Kadang-kadang anak itu diperintah orang tua, katakan saja tanda petik berangkat, tetapi dalam bahasa Jawanya itu gedul, gedul, gerundel ya, gerundel. Nah, ya, iya tapi dalam hatinya tidak. Nah, ini kan kelihatan. Jadi harusnya ikhlas, senang hati, diperintah orang tua misalnya suruh membelikan ini, membelikan itu, apa ya, ikhlas. Tapi ya mungkin bisa disampaikan pada orang tua. Mungkin Anda baru mengikuti PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, Anda bisa menyampaikan, Pak, Bu, saya baru mengikuti pelajaran. Nanti kalau saya sudah selesai bisa berangkat membelikan sesuatu yang sesuai perintah Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, kali ini saya masih mengikuti PJJ misalnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai omongannya kasar keras gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua tidak tahu situasi Anda bagaimana. Nah, ini yang ketiga, jadi yang agak lebih pentingnya lagi, dalam bahasa itu kita tidak boleh dalam mengucapkan tuh ini yang sulit, tidak boleh menyakitkan hati. Nah, ini kan sesuai dengan timing gitu, waktu atau mood lah ya. Waktu saat ya Anda sedang bagaimana diperintah orang tua, kadang-kadang Anda ya niatnya sih mengatakan baik tetapi diterima orang tua tidak baik. Ya, ini memang sulit untuk mempraktekkan. Nah, ini kalau di dalam ajaran agama tidak boleh ya. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatinya. Ini perlu keterampilan bahasa tersendiri ya. Ini ya karena apa? Ya nyun sewu, karena kalau orang tua itu sudah lanjut usia, memang dikembalikan oleh Allah itu seperti anak kecil ya. Anda lihat saja anak kecil itu bagaimana. Nah, orangnya manja, sulit diatur ya, sulit istilahnya diberi saran, diberi petunjuk, kemudian dinasihati kan juga sulit ya. Istilahnya anak kecil kan karepe dhewe. Ini. Jadi memang perlu kita ada kebijakan khusus ya. Walaupun Anda masih kecil, tetapi ini karena adab atau sopan santun kepada orang tua harus mulai dicoba dilaksanakan supaya pada saat nantinya bisa dipraktekkan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah kurang lebih apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang baik di sekolah, di masyarakat, dan di keluarga. Dan jadilah anak yang soleh dan sukses. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi dari kami terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mustafa Yani yang sudah memberikan tanggapan mengenai bagaimana cara menghormati orang tua yang baik, dan juga sudah diberikan banyak contoh-contohnya. Nah,
Kali ini akan Bu Tri Sarwosri memberikan sedikit tanggapan dan bagaimana kesimpulan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru Tim BK SMP 1 Sukoharjo. Ya, baik. Terima kasih waktunya untuk saya lagi. Anak-anak, apa yang Bu Tri Sarwosri sampaikan tadi, yang disampaikan juga Pak Derajat, yang terakhir disampaikan Pak Mustafa, Bu Tri Sarwosri berharap kalian telah mencermati dari kesemuanya tadi. Kalian bisa menengok ulang dari peradaban-peradaban yang Bu Guru sampaikan tadi. Perubahan-perubahan itu memang membentuk kebiasaan, kebiasaan yang praktis bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Banyaknya bahasa-bahasa yang bergeser, bahasa gaul, bahasa anak zaman sekarang, anak zaman now, katanya. Yang pensetaraan itu sehingga adab menghormatinya menjadi turun. Ini kesimpulan pertama, karena pergeseran budaya, pergeseran kemajuan teknologi dan modernisasi dalam kehidupan kita. Nah, adab-adab yang disampaikan oleh Pak Derajat dan Pak Mustafa tadi bisa kita ambil hikmah, bagaimana dengan guru, bagaimana dengan orang yang kalian kenal, yang kalian hormati, wajib kalian hormati. Kemudian dengan orang tua yang telah bersusah payah mengurus kalian dari kecil dan membiayai, memberikan segala fasilitas. Mestinya kita ada perintah untuk berbuat baik, memperlakukan dengan adab yang baik terhadap guru, orang tua, dan orang yang harus kalian hormati. Jangan sampai dalam intonasi, tadi dalam kebahasaan yang dibahas Pak Mustafa, bahasa, memilih bahasa yang halus, kemudian juga intonasinya, intonasi bagaimana tidak boleh menyuarakan dengan lantang kepada orang yang lebih dituakan atau membentak dan sebagainya dengan hal-hal seperti itu. Saya kira seperti itu yang disampaikan Pak Mustafa tadi. Kemudian statement terakhir ini untuk kalian, sebenarnya anak-anak dalam menghormati orang lain, orang tua, sebenarnya adalah untuk diri kalian sendiri. Menghormati, berbuat baik kepada orang lain pada dasarnya itu adalah perilaku yang nantinya untuk dirinya sendiri, adalah kehormatan bagi dirinya sendiri. Menghormati orang lain, orang tua, menghormati, berbuat baik itu adalah berbuat baik untuk dirinya, menghormati untuk dirinya. Contohnya saja, jika kalian tidak hormat atau kalian itu meremehkan orang lain, kamu otomatis teremehkan nilai atau harga diri kamu. Tapi kalau kamu itu menghormati, orang akan memberikan penilaian yang baik terhadap diri kamu. Begitu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru Tim BK yang sudah memberikan layanan informasi kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.